Ya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom. 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 Haleluya. Saya percaya setiap kita yang datang dengan hati yang siap untuk mengalami Tuhan pagi hari ini. Amin. Siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Haleluya. Segala puji syukur pengagungan kami hanya bagi Engkau Tuhan. Sampai detik ini tidak pernah kami berhenti untuk kami mengucap syukur atas setiap kebaikan yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih buat perkenanan-Mu, terima kasih untuk anugerah, terima kasih untuk kasih karunia yang selalu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Bahkan kalau pagi hari ini kami masih boleh berkumpul dengan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu, kami percaya ada maksud dan tujuan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah melayakkan kami, menebus kami, menyucikan setiap kehidupan kami sehingga kami layak untuk memberikan penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan sampai akhirnya, dan kami tidak izinkan kuasa daripada iblis untuk memporak-porandakan ibadah ini. Kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya kuat kuasa Roh Kudus yang menutup bungkus ibadah ini sehingga boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu biar kami punya hati yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Siapkan hati kita untuk kita memberi persembahan syukur, penyembahan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan pujian bagi Raja.
Pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tiada pernah terlelap dan tiada pernah tertidur. Penjaga kita. Kasih karunia damai sejahteranya berlaku kekal atas umat ketebusannya. Dan ibadah kita pada saat ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya boleh terjadi di dalam satu nama, nama yang berkuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan setiap kita yang siap beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Siapkan hati kita lebih lagi untuk Tuhan masuk ke dalam hati kita Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa syukur, kami membawa hormat, kami membawa kekaguman akan Engkau. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama katakan, saat indah kami berhadapan dengan Tuhan pagi ini. Berhadapan denganmu, Kami pandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. bawa daku Tuhan, Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat.
kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati
kasih, atas anugerah-Mu, kasih karunia-Mu memenuhi setiap hidup kami. Kami sembah Dia. Ya Rabba Syara Rabba Ya Rabba Ya Rabba Rabba. Terima kasih Kau baik. Oh, Engkau memberi kami kesempatan untuk kami ada sampai hari ini. oh Yesus. Dan kami mau tetapkan hati kami hanya untuk memandang Engkau. Haleluya. Sampai ketika Engkau datang, Engkau mendapati kami punya iman kepadamu. Yesus Tuhan. Yes, Lord. Haleluya. Ya Tuhan, Terima kasih. jamah kami dengan hadirat, Terima kasih Tuhan. penuhi kami dengan cinta-Mu Tuhan. Oh Yesus. Lawat hati Oh, kami, Tuhan. isi hati kami dengan Engkau. Yesus. Biar pagi hari ini kami menerima pribadi-Mu menjamah kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, mengangkat suara, menyembah-Mu Yesus. Oh, haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Datang hampiri tamu kemuliaan Tuhan. Selagi Ia berkenan untuk ditemui. Karena tidak ada batasan kita. Untuk kita bertemu dengan Tuhan. Siapa saja boleh bertemu dengan Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu, amin. Memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Bisa juga kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Katakan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersyukur menyembah-Mu.
dalam Amin. hidup kami Tuhan. Hadirat-Mu pagi hari luar biasa memenuhi setiap Amin, kami. Tuhan. Sehingga iman kami dibangkitkan, Terima kasih. jiwa kami dipulihkan. Dan kembali kami mau memuji bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Iya, iya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk bersuka cita bagi nama Tuhan, sama-sama katakan. Haleluya. Amin. Saya percaya kita datang dengan hati yang on fire bersuka cita. Amin. Amin. Tos kiri kanan saudara katakan, mari bersuka cita. Haleluya. Hey. Sama-sama kita masuk dalam gerbangnya Tuhan. Hey. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saya percaya semua kita menerima kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Dengan suara yang Tuhan Tuhan yang baik, menerima kebaikan Tuhan. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Engkau baik Tuhan. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Amin, amin, amin. Boleh lambaikan tangan saudara yang menerima kebaikan Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita perlu firman Tuhan untuk mengajar kita, untuk masuk ke dalam hati kita, untuk menjadikan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus.
momen pagi hari ini menjelang kemerdekaan Indonesia, kita mau angkat hati kita. Lewat pujian ini kita berdoa bagi bangsa kita. Apa yang hari-hari ini sedang terjadi di bangsa kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kemarin yang kita boleh lihat di sosial media, ada gempa yang terjadi di NTT. NTT adalah bagian dari kita. Kalau bukan kita yang berdoa, siapa lagi, Bapak Ibu Saudara? Mari tunjukkan kasih kita kepada sesama kita lewat doa. Amin. Haleluya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Katakan, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Sama-sama katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar dengan iman kami katakan, pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Mari bagi pujian padamu saudara, katakan, Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
ketika kami berkata-kata. Kami percaya Indonesia ada di hati Tuhan. Amin. Amin. Karena itu kami percaya Tuhan senantiasa mengarahkan pandangannya atas bangsa ini. Ya, Kami yakin sungguh akan hal itu. Kiranya pujian yang baru saja kami panjatkan kepada Tuhan berkenan di hadapan-Mu karena kasih karunia-Mu atas bangsa ini. Di saat-saat kami mengingat dan merayakan hari ulang tahun proklamasi ke-81, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan. Terima kasih. Kini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena itu tuntun dan berkati kami semua supaya kami boleh mengerti firman Tuhan ini, sehingga kami boleh menghidupinya. Nama Tuhan dipuji dimuliakan dalam hidup kami, karena kami dengar, kami lakukan, dan tiada kehilangan upah pahala bagi setiap orang yang dengar dan melakukan firman Tuhan. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini hanya boleh terjadi di dalam satu nama yang berkuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena itu kami berdoa dan menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini sebagaimana seluruh rangkaian ibadah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Dan setiap kita jemaat Tuhan yang siap merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, shalom. Ya, ada sukacita? Amin. Ya. Puji Tuhan, dalam suasana merayakan hari ulang tahun proklamasi yang ke-81. Pada minggu ini tanggal 16 Agustus kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema memberkati kota dan bangsa sesuai dengan kalender gerejawi yang ditetapkan oleh tema mingguan yang ditetapkan oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Betel Indonesia pada sepanjang pekan ini. Khususnya hari Minggu kita merenungkan tema ini, memberkati kota dan bangsa, berdasarkan bacaan pada kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7. Ya. Yeremia pasal 29 ayat 7. Kita mesti baca sebenarnya dari ayat 1 sampai seterusnya pada satu perikop itu supaya bisa kita memahami paling tidak konteks. Ya. Oke, kita langsung baca mulai dari ayat 1. Demikian firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Jadi ini latar belakang sejarahnya. Kerajaan Yehuda yang dua suku itu kurang lebih tahun 600-an ini peristiwanya. Jadi gini, tahun 900 itu Israel pecah dua. Kerajaan utara 10 suku, kasih nama Israel, pusat pemerintahan di Samaria. Lalu di bawah selatan dua suku, kerajaan Yehuda. Tahun 900 di zaman Salomo. Kita genap-genapkan sajalah 900-an begitu ya. Abad 9 mundur nih. Maju di tahun 700, kalau sebelum Masehi kan perhitungannya ini 0, Natal, 1, 2, 3 ke sini Masehi, ke belakang mundur, minus begitu. Tahun 900-an kerajaan pecah, tahun 700-an kerajaan Israel yang utara dihancur leburkan oleh kekaisaran Asyur. Dibuang ke Asyur.
Lalu Asyur, bangsa Syria, mengambil suku-suku lain memasukkan di situ sehingga campurlah orang-orang suku-suku Israel yang 10 di atas itu. Mereka orang-orang Syria ini, Asyur ini, kekaisaran Asyur bawa bangsa Babel, kemudian bangsa suku-suku lainnya. Ada kalau kita baca di 2 raja-raja itu, ada beberapa suku, ada 5, Kuta, Awa, Serfaim, dan Hamat. Dikawin-mawinkan sehingga orang di bawah ini, kerajaan Yehuda yang 2 ini menganggap orang Samaria, itu kita sudah baca minggu lalu toh. Mereka ini keturunan ras yang campur, begitu. Mereka menganggap begitu. Tahun 700, tahun 600-an giliran Babel Irak, kekaisaran Babel naik menggantikan kekaisaran Syria, kemudian Yehuda, orang-orang Israel yang 2 suku ini, kerajaan Babel datang kurang lebih tahun 680-an. Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem, meratakan bait Allah, mengangkut mereka bawa ke Irak. Ini sekarang. Mereka sekarang ini orang-orang buangan diangkut ke Irak. Tunggu punya tunggu, aduh kapan nih? Maka surat ini ditulis oleh Nabi Yeremyahu, atau diarabisasi menjadi Nabi Armaim, begitu. Tulislah surat dia ini. Sampaikan kepada orang-orang buangan di Yerusalem, orang-orang buangan di Babel. Ditulis, suruh imam-imam bacakan kepada nabi-nabi, kepada seluruh orang-orang Yehuda, orang-orang Israel. Jadi dua-dua persoalan pembuangan ini terjadi. Tuhan izinkan bangsa-bangsa dipakai sebagai alat untuk menghukum dosa, baik kerajaan utara maupun kerajaan selatan, begitu. Oke, ayat 2, lanjut. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Itu tadi. Jadi peristiwa Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego di dalamnya ini kan diangkut itu. Jadi ada kurang lebih 2 kali kloter, kelompok terbang. Jadi diangkut 2 kali begitu. Puncaknya kurang lebih 680-an lah Masehi. Sebelum Masehi. Lanjut. Surat ini dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Jadi surat Yeremia itu bunyinya begini. Lanjut. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Babel, dari Yerusalem ke Babel. Ayat 5. Dirikanlah rumah untuk didiami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ayat 6. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkekurangan. Dan berkurang, jangan berkurang. Ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itu konteks dari ayat 7 yang kita baca ini. Jadi orang Israel yang bangga dengan tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan, dia bangga terhadap pusat peribadatan, yaitu Bait Allah yang dibangun di zaman Salomo. Kemudian diratakan, diangkut ke Babel. Dan suasana kebatinan mereka itu pokoknya sudah tidak ada harapan. Bayangkan bangsa yang bangga dengan dirinya, umat pilihan Allah, yang negerinya diberikan langsung oleh Tuhan. Kemudian mereka membangun bait Allah yang menjadi pusat di mana Allah senantiasa menyatakan dirinya di sana. Mereka pusat peribadatan. Sekarang mereka dibuang, diangkut ke Babel. Selesai sudah. Identitas, dia punya istilahnya kalau mereka ini rasis, hancur leburkan begitu. Sudah tidak ada harapan. Tapi kemudian Yeremia bilang begini. Kamu yang ada di negeri pembuangan,
hidup normal saja. Bikin kebun, buka toko, bikin bengkel. Yang diangkat sebagai pegawai, kerjakan tugasmu. Pengusaha, berusahalah. Yang sudah mapan, yang sudah bisa menikah, menikahlah. Kamu yang bapak-bapak, kamu yang ibu-ibu, carikan jodoh untuk anak-anak laki-lakimu. Carikan jodoh untuk anak perempuanmu. Supaya mereka menikah, membangun rumah tangga. Melahirkan generasi. Hiduplah normal. Baru masuk ini. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku tendang. Kenapa? Dan disuruh berdoa untuk kota itu. Lalu sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan. 3 perkara itu yang Tuhan mau kita hidupi, khususnya ketika kita sedang ada dalam suasana perayaan kemerdekaan. 3 itu. Usahakan sejahtera bagi kota, berdoa, tentunya kota di sini termasuk bangsa, dan kemudian dan akhirnya apa saja yang kita kerjakan sesungguhnya untuk diri kita juga sendiri. Itu 3 perkara ini yang kita akan pelajari hari ini, tapi tidak panjang-panjang ya. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita membahas ini, mari kita buka dulu Alkitab kita di Lukas, karena ini penting. Pelajaran kita minggu lalu. Lukas pasal berapa tuh kemarin ya? 10 ayat 25 kah? Iya. Tolong Pak Yance, saya mau, tadi saya duduk-duduk lalu saya berpikir, ini kita harus ulang nih. Judulnya minggu lalu kan mengobati penyakit masyarakat, tapi saya tidak akan berbicara tentang itu lagi. Saya hanya ingin membagikan ini. Lukas pasal 10 ayat 25, betapa pentingnya ini, hal dasar bagi setiap orang percaya. Jadi Lukas pasal 10 ayat 25, minggu lalu kita belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada seorang ahli Taurat, seorang guru, seorang expert, ahli di bidangnya, yang menanyakan bagaimana supaya orang selamat. Begitu, bagaimana supaya saya masuk surga. Itu kan, guru, apa yang harus aku perbuat supaya aku masuk surga, supaya aku hidup kekal. Dan kemudian Bapak Ibu, ini jawaban Tuhan Yesus. Ini penting, kenapa? Karena ada paling tidak bagaimana kita merespon tentang Alkitab. Yang pertama, Tuhan tanya, apa yang tertulis? Dan itu perlu. Ini. Apa yang tertulis? Karena itu ketika gerakan reformasi terjadi kurang lebih tahun abad 16, 1500-an, iya kah? Salah satu pilarnya adalah bahwa Alkitab otoritas tertinggi. Jadi Tuhan Yesus memulai dari apa yang tertulis. Itu penting. Apa yang tertulis. Bahkan dahsyatnya pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Dahsyatnya peristiwa-peristiwa yang Tuhan kerjakan dalam setiap hidup masing-masing kita. Tetap Tuhan mulai dari apa yang tertulis di Alkitab. Amin. Kalau sudah begitu baru mulai apa yang kau baca. Ini paling penting Bapak Ibu. Karena itu saya pernah katakan bahwa di Alkitab itu yang dinafaskan oleh Allah hanya Alkitab. Bahkan otoritas gereja saja yang besar yang diberikan Tuhan kepada gerejanya, hanya Alkitab yang dibilang dinafaskan, dihembuskan. Jadi Tuhan Yesus memulai dari apa yang tertulis. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Tuhan lanjut dengan yang kedua, apa yang kau baca, gali, renungkan sedemikian. Pakai rujukan-rujukan yang lain. Buka peta. Begitu kan? Cari gali bagaimana gali sedemikian. Karena itu penting Bapak Ibu. Apa yang tertulis? Gali sedemikian. Tetapi tidak sampai di situ. Lalu kemudian
simpulan. Ayat berikutnya 27. Apa yang tertulis? Apa yang kau baca? Renungkan, gali sedemikian, usahakan, bersusah-susah dirilah untuk membaca, untuk mengerti. Kemudian orang itu menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Melalui penggalian tiba kepada kesimpulan. Ayat 28. Lalu Yesus berkata, kesimpulanmu benar. Oke? Baru perintah berikutnya, perbuatlah. Apa yang tertulis? Baca, renungkan, gali sedemikian dengan segala usaha. Kemudian simpulannya harus benar. Baru Tuhan suruh kerjakan. Karena hari-hari ini juga orang pakai sama-sama teks, sama-sama menggali, kesimpulannya melenceng. Dan itu yang dilakukan. Nah, itu repot. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita diajar betapa pentingnya kita berdoa untuk apa yang kita baca. Amin. Apa yang tertulis, gali. Simpulannya harus benar, baru kerjakan. Karena itu Alkitab menulis selalu, orang yang mendengar, memelihara, mendengar, menyimpan, mendengar, kemudian apa itu? Mengerti. Kemudian orang mendengar, melakukan. Dengar, mengerti, simpan, lakukan, itu sama artinya. Apa yang tertulis, gali sedemikian, apa yang kau baca di situ, simpulanmu harus benar, kerjakan itu. Amin. Nah itu oke, sudah. Kerinduan sudah tersampaikan. Mari kita kembali ke bacaan kita tadi. Memberkati kota dan bangsa. Ya, tadi saya sudah sampaikan konteksnya. Firman ini disampaikan kepada bangsa Israel, kerajaan Yehuda, yaitu kerajaan wilayah Israel Selatan yang sedang berada di pembuangan Babel. Bahwa secara manusia seperti yang saya katakan tadi, mereka ada di kota yang notabene mereka sedang dijajah. Diangkut di sana lalu sebagai orang buangan. Tidak nyaman keadaannya dan pasti ada kerinduan karena tanah mereka adalah tanah perjanjian. Makanya kalau kita baca ketika mereka beribadah selalu mengarahkan pandangannya kepada kiblat di Yerusalem. Jadi orang-orang yang berdoa bait Allah di Yerusalem, sehingga mereka ketika beribadah selalu harus mengarahkan pandangannya ke Israel, ke Yerusalem. Kalau Babel kurang lebih di wilayah timur, berarti mereka harus menghadap ke barat, gitu. Ke barat, ke arah barat. Makanya setelah peristiwa pembuangan ini, tradisi sinagog itu ada. Mereka itu beribadah kan hanya dipusatkan di Bait Allah. Setelah Bait Allah dihancurkan, mereka di Yerusalem, nanti pulang dari Yerusalem, tradisi Bait Allah itu sinagog itu, musola-musola baru ada, kira-kira begitu. Di zaman Tuhan Yesus akhirnya tradisi itu ada di mana-mana kampung. Tapi itu dimulai ketika mereka ada di Babel. Secara manusia mereka ada di kota musuh, dalam keadaan tidak nyaman dan ingin segera pulang. Iya. Tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh surat Nabi Yeremia, Tuhan memerintahkan mereka untuk aktif memberkati kota, tempat di mana mereka Tuhan izinkan dibuang di situ. Dan prinsip ini sama relevan dengan kita saat ini menjelang kita rayakan kemerdekaan kita. Mungkin saja kita orang percaya di bangsa negara ini kita merasa kita dianaktirikan. Bisa saja. Iya tidak? Mungkin kita merasa kita tidak adil. Maka dalam suatu pertemuan ketika di Kecamatan Kokalukuna ada sosialisasi tentang peraturan bersama Menteri tentang pendirian rumah ibadah nomor 89 tahun 2026 revisinya itu, saya sempat menyatakan begini, terus terang saja. Kemudian pada saat itu kan ketua FKUB kita ini sekaligus juga ketua Majelis Ulama Indonesia, Pak Kiai, saya pernah pergi di pesantrennya, saya Abdul Wahid. Saya bilang begini,
Bahwa dalam perbincangan-perbincangan kita, kami orang percaya jujur, khususnya di jemaat di mana saya melayani, kadangkala kami merasa tidak adil bangsa negara ini. Dalam konteks peraturan bersama menteri ini. Saya bilang jujur toh, tidak apa kan namanya jujur toh? Kami merasa dalam percakapan-percakapan. Tetapi dalam prinsipnya selagi peraturan itu masih peraturan, kita harus tunduk pada peraturan itu. Walaupun ada seorang ibu, ya jemaat GPIB juga, orang pemerintah, dia protes, mengapa ini tidak, harusnya ini pokoknya ini tuh. Tapi saya mengambil kesimpulan, selagi itu aturan masih berlaku, kita harus tunduk. Sekalipun kami merasa sepertinya tidak adil. Salah satu contohnya saya bilang, dalam peraturan bersama menteri itu dikatakan begini, salah satu syarat utama tentang peraturan bersama menteri mengenai pendirian rumah ibadah, sebenarnya ada 3 aturannya. Tentang pemimpin daerah sebagai aparat yang membina kerukunan, kemudian bicara tentang forum kerukunan umat beragama, baru tata cara pendirian rumah ibadah. Saya bilang begini, 60-90 itu yang selalu dikedepankan, bahwa pengguna rumah ibadah harus memenuhi kuota 90 pemakai yang dibuktikan dengan KTP dan 60 warga di sekitarnya yang mendukung. Lalu saya kasih bilang begini, jujur tidak salah dong kalau kami merasa tidak adil. Karena bagi kami pengguna rumah ibadah itu sejak yang itu jemaat. Sementara ini pakai KTP. Berarti 17 tahun ke atas. Anda sekolah minggu tadi tidak termasuk pemakai rumah ibadah. Jadi bagaimana itu? Lalu puji Tuhan, dia orang terbuka dan dia lalu berpikir begini. Betul juga kata Pak Pendeta nih. Kita harus memikirkan hal ini. Wah, lihat asik dia bilang. Karena bagi kita, sekalipun mungkin remaja masjid tidak kita masukkan, pasti cetak cukup 90. Tapi mereka ini tidak mungkin kalau tidak dihitung anak-anaknya. Tapi ya itu juga seperti tadi Pak Pendeta bilang, selagi itu aturan ya kita ikuti saja. Mungkin kita rasa itu, tapi Alkitab mengajar tidak bisa tidak. Saudara dan saya harus bersikap seperti Tuhan kehendaki orang-orang Israel yang dibuang di Babel. Demikian juga saudara dan saya. Amin? Amin? Iya. Karena kita bagian dari bangsa yang besar ini. Amin. Dibanding ngomel lebih baik kita berdoa, ngomel pada Tuhan. Iya, oke. Mari kita lihat 3 hal yang kita mau pelajari saat ini. Cepat-cepat nih. Saya janji cepat. Yang pertama, mengupayakan kesejahteraan kota. Alkitab bilang begini, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Dan itu diperintahkan kepada saudara dan saya. Usahakanlah sejahteranya kota di bau-bau, di mana engkau berada saat ini. Amin. Usahakanlah sejahteranya negeri Buton ini, di mana engkau kutempatkan. Karena banyak daripada kita lahir di negeri ini. Dan semua daripada kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di tanah negeri ini. Amin. Amin. Kata kesejahteraan di situ diterjemahkan dari kata shalom. Salam. Sin lam min SLM ayo gitu. Usahakanlah shalom kota di mana kamu ada. Itu yang pertama Tuhan perintahkan. Tanggung jawab bagi setiap saudara dan saya untuk mengusahakan. Slide berikutnya. Kata kesejahteraan diterjemahkan dari kata bahasa Ibrani shalom. Kita sering itu toh. Shalom, shalom. Makanya Bapak Ibu kalau jabat tangan lalu bilang shalom, jangan hanya sekedar dikatakan. Harus betul-betul toh. Assalamualaikum. Begitu toh. Sama. Yang bermakna selamat, damai, dan sejahtera yang paripurna, utuh. Baik secara lahiriah
maupun secara batin apalagi. Jadi perintah tadi, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu ada, itu berlaku atas saudara dan saya. Amin. Karena itu sejahteranya kota Bau-Bau ini adalah bagian dari tanggung jawab saudara dan saya. Amin. Termasuk bangsa negara kita. Jadilah warga negara yang terbaik. Yang bekerja sungguh-sungguh. Termasuk yang melayani sungguh-sungguh. Semua maksudnya melayani. Dengan motivasi-motivasi yang benar. Dengan ketulusan dan segala hal. Jadi tetangga yang baik, jadi istri yang baik, jadi suami yang baik. Yang sekolah jadi semua. Karena itu bagian dari kita mengupayakan sejahteranya kota ini. Di jalan mari kita tunduklah pada aturan-aturan. Iya toh? Kalau yang naik motor pakai helm lah. Walaupun saya terus terang saya tidak pernah menyandarkan keselamatan saya pada helm. Iya. Tapi karena itu aturan. Kan tadi kita Alkitab ajar itu. Tunduklah kepada pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah menyandang pedang. Ada otoritas, ada kuasa pada pemerintah. Makanya secara hukum itu hanya pemerintah yang bisa menggunakan kekerasan terbatas untuk menegakkan hukum. Iya tidak? Iya tuh? Hanya pemerintah yang boleh tembak kakinya orang tuh? Iya tidak? Iya. Hanya pemerintah. Karena pemerintah menyandang pedang. Bayangkan kalau bukan pemerintah yang pakai itu. Segel. Tidak sesuai dengan SKB 2 Menteri. Memang betul. Masalah pembangunannya itu kalau tidak ya. Tapi bukan ada otoritas padamu. Kalau semua orang terlibat begitu, bahaya tuh. Iya tidak? Begitu. Mari kerjakan yang menjadi bagian kita. Amin. Itu mengusahakan sejahtera. Yang sekolah-sekolah tidak usah ikut tawuran. Yang berusaha, usahakan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagi saya dan saya percaya Bapak Ibu juga, setiap ada usaha-usaha baru di kota Bau-Bau ini menjadi kesukaan tersendiri. Ketika McD terbuka kan begitu kan, senangnya saya. McDaniel terbuka, bukan McDonald. Iya, senang saya. Walaupun belum pernah satu kali pun saya masuk. Seperti senangnya ketika Lipo itu terbuka. Terbuka. Orang pada. Saya nanti Lipo 1 tahun berikutnya baru saya masuk. Tapi senang. Tetapi sedih ketika pizza tertutup. Betul. Di lampu merah itu dengan Abi bilang, iyo Bapak Detut, iyo tidak rame, iyo. Karena saya adalah bagian dari kota ini. Amin. Begitu harusnya. Kita kerjakan. Ada hal-hal yang tetapi menjadi bersedih hati ketika hal-hal yang tidak baik terjadi di kota kita. Maka ketika doa pagi itu ditanyakan, apa yang dari Bau-Bau mau pokok-pokok doa? Lalu kita dengan Madir, tolong doakan Bau-Bau karena Bau-Bau mau baris berbaris. Biasanya di persiapan baris sama penyelenggaraan itu kadang-kala ribut-ribut. Ya gitu toh. Dan memang terjadi, tapi puji Tuhan kan. Kita bersyukur. Doakan bangsa ini termasuk kejadian yang kemarin terjadi di Flores itu. Kita berdoa. Gitu. Itu pokok kedua nanti. Jadi usahakan kesejahteraan. Jadi karena kita adalah bagian dari kota ini, kerjakan apa yang menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Iya. Kerja tanggung jawab itu bagian. Yang karyawan juga kerja baik-baik toh. Bukan hanya karena akhir bulan dapat upah toh. Tetapi firman Tuhan ajar juga begitu. Bahwa kita mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Yang kedua. Slide berikutnya. Doakan. Usahakanlah shalom atas kota di mana engkau ada. Yang kedua, berdoalah untuk kota itu. Dalam hal ini kota Bau-Bau. Amin. Dalam hal ini bangsa kita Indonesia yang ulang tahun. Tadi malam waktu saya bikin ini, saya ini mesti pemerintah cepat-cepat ganti ini. Walaupun proyek besar juga ini kata Bau-Bau ini.
Karena sudah di peraturan daerah itu penulisan bau-bau tidak lagi terpisah, tapi harus digabung tanpa tanda sambung. Iya, itu sudah berapa tahun yang lalu, itu sudah sejak di pemerintahan, sudah 2 pemerintahan wali kota malah tuh ini. Hanya memang kalau ganti ini kan mahal juga ini, tehel-tehel harus dicabut lagi. Sementara efisiensi di mana-mana. Tapi ya, tapi unik-unik juga kadang-kala. Bahkan di Polres Bau-Bau saja, cat baru juga tetap tulis begini. Di beberapa kantor masih tetap tulis begini. Begitu. Kenapa saya termasuk pemerhati itu? Karena dulu pekerjaanku tukang tulis papan-papan nama kantor. Waktu belum masih serba manual kan di perumtel begitu. Dan ada satu hal yang saya mau cerita tentang betapa kita ini harus saling mendukung. Waktu di perumtel saya menulis papan perumtel, dulu kan masih kalau papannya jadi bisa dicabut dibawa biasa di rumah sana, atau kalau sudah jadi papannya di situ di kantor. Waktu itu di perumtel saya menulis itu, lalu pos satpamnya ada fleksi gambar di dinding-dinding. Waktu itu kita sedang susah tempat. Karena kurang lebih hari Senin, Selasa itu hari Minggu kita harus pindah tempat ibadah. Lalu lewatlah Pak Pendeta James di bawah matahari panas-panas di depan jalan itu perumtel. Dia singgah dan berkata, saya dengar gereja Betel lagi susah tempatnya. Iya Pak, tidak ada tempat. Iya, cerita-cerita membangkitkan. Lalu dia tepuk saya begini. Kami seluruh keluarga besar GKKA mendukung gereja Betel, mendoakannya. Betul-betul itu sesuatu hal yang sangat-sangat begitu, seperti orang haus dikasih minum. Dan terbukti hari Kamis atau hari Jumat, Mader bilang begini, ada tempat ruko baru dibikin, tapi serah terimanya nanti hari Sabtu. Tukangnya dari Makassar. Nanti hari Sabtu baru kita terima kunci, kita hari Jumat, angkat barang-barang, kerjakan ruko 3 lantai, karena rukonya terlalu panjang, hampir 30 meter, 28-29 meter panjangnya. Kita tidak mampu membersihkan lantai 1, lantai 2, kita pilih lantai 3 saja. Hari Minggu kita ibadah. Saya percaya itu salah satu jawaban dari doa-doa yang didoakan oleh saudara-saudara kita di GKK pada saat itu. Begitu. Oke. Berdoalah untuk kota di mana saudara dan saya berada, yaitu Bau-Bau. Amin. Slide berikutnya. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa segala upaya di poin 1 itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada doa. Karena kerjanya begitu. Yang jasmani ini harus ditopang oleh perkara-perkara yang spiritual. Makanya dalam main-main waktu itu saya katakan kepada dia, wah mesti backingan spiritual harus kuat ini. Begitu. Memang harus begitu. Karena apa-apa yang kelihatan ini dimulai dari yang tidak kelihatan. Amin. Yang ini yang tidak kelihatan ini dimulai, yang kelihatan ini dimulai dari yang tidak kelihatan. Tembok-tembok yang kita lihat sekarang itu dimulai dari yang tidak kelihatan. Saya masih ingat ketika lorong yang kecil ini, saya menulis di situ ketika tembok itu sudah naik, kita melangkah satu begini kita ketemu tembok, saya menulis di situ tembok ratapan, tembok kesedihan. Anak-anak setiap lewat mereka berteriak tembok ratapan, tembok kesedihan. Saya berpikir, kenapa kita meratap dan sedih? Pergi ulang saya chat. Tembok sukacita, tembok bahagia. Setiap anak-anak SD itu lewat berteriak, tembok bahagia, dari dalam bisa berteriak, amin. Tembok sukacita, amin. Dari yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, usaha apapun yang kita kerjakan tanpa doa akan menjadi sia-sia. Karena bagi kita, doa itu adalah kekuatan. Amin. Doa itu yang bisa mengubah banyak hal. Bahkan Raja Hizkia saja yang sudah divonis mau mati, dia masuk, meratap menghadap tembok, menangis.
Baru keluar langsung dibilang, yes, ya tidak jadi mati. Begitu. Pertama dibilang, kasih tahu semua keluargamu. Ya, doa itu besar. Kenapa? Karena bukan tentang siapa yang berdoa, bukan tentang bagaimana cara mengucapkan doa, tetapi ini tentang kepada siapa kita berdoa. Amin. Iya, makanya nama Yeremia itu, Yeremiyahu itu Allah Maha Tinggi ya begitu, Allah mulia, apa? Hai. Al-Aziz lah kira-kira begitu. Itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak bisa tidak berdoa. Karena itu Tuhan menghendaki kepada saudara dan saya, semua gereja yang ada di kota ini harus menjadi gereja yang berdoa, gereja yang bersyafaat bagi kotanya, bagi bangsanya. Amin. Iya. Ya betul, kita ini masing-masing kita punya pergumulan, banyak cita-cita kita, banyak rencana-rencana kita, banyak kerinduan kita masing-masing. Tetapi jangan lupa, kalau syafaat itu dinilaikan, bisa diangka-angkakan, syafaat itu lebih besar nilainya dibanding doa-doa pribadi itu. Karena kenapa? Karena setiap kita bersyafaat, sesungguhnya kita sedang berdoa untuk diri kita sendiri. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kota Bau-Bau ini dengan keamanan. Tidak usah berdoa, Tuhan jaga lindungi saya supaya saya pergi kemana-mana aman. Sudah termasuk di dalamnya. Iya tidak? Doa syafaat seperti itu. Jadi ketika kita mendoakan orang lain, ketika kita mendoakan kebersamaan kita, saya percaya bahkan untuk diri kita sendiri tidak usah doa juga sudah termasuk di dalamnya. Amin. Tetapi ketika kita mendoakan untuk diri kita sendiri, tidak mungkin mendoakan untuk orang lain. Karena itu Tuhan memanggil saudara dan saya untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat. Amin. Iya begitu. Kalau lewat di mana-mana tuh, di toko-toko, di pasar sana, dengar kabar apa-apa, mari doakan. Angkat hati, kan tidak terlalu susah itu. Tapi kadang-kala juga menjadi sukar. Bagaimana itu? Tidak susah tapi sukar. Iya. Kan ini bukan masalah bisa atau tidak bisa toh. Ini masalah mau atau tidak mau. Kita lewat di pasar, tiba-tiba rame. Doakan. Atau kita mendengar saudara kita pekerjaannya bagaimana. Tuhan mungkin memberikan jabatan-jabatan, kita doakan, dukung, Tuhan tolong, jaga, lindungi, begitu. Ketika kita berdoa, Tuhan bekerja membuka pintu, mengubah hati, mendatangkan lawatan atas kota dan bangsa kita, amin. Ya. Sudah berapa bulan yang lalu saya bilang begini, kasih tahu saya kasih tahu saya kamu orang ya, kalau sampai ngomel-ngomel tentang Pak Presiden Prabowo, kasih ingat saya. Kenapa? Karena waktu itu Bu Gem bawa pulang MBG. Walaupun memang dulu banyak juga yang mubazir begitu ya. Makanya kadang-kala saya sedang lapar-laparnya dia bawa pulang. Lalu saya bilang, MBG makanlah saya. Wah, terima kasih. Lalu saya bilang begini, mulai hari ini saya tidak akan mengomel tentang Presiden Prabowo. Kepada mereka kasih ingat saya. Kan lebih baik mengomel ke atas toh. Iya tidak? Iya. Walaupun kadang-kala kalau sudah kita nonton lagi, aduh Tuhan. Iya. Mari bicara lagi atas ya. Karena memang Bapak Ibu Saudara dan saya dipanggil untuk berdoa toh. Amin. Iya. Kenapa demikian? Karena yang ketiga, seperti kita melempar bola ke tembok, bola itu kembali kepada kita. Usahakanlah sejahteranya kota, berdoalah bagi kota itu, sebab apa? Sebab sejahteranya kota itu, keamanannya kota itu, kemakmurannya kota itu, bangsa ini menjadi bangsa besar, itu bagian yang daripadamu juga. Amin. Ya, slide ketiga. Ini kan rumusnya begitu saja. Membawa damai dan harapan bagi kota. Kenapa? Sebab kesejahteraan kota di mana engkau berada adalah kesejahteraanmu juga.
Ada kaitan yang erat antara berkat atas kota dan berkat atas saudara dan saya. Ketika kota diberkati, kita pun diberkati. Amin. Saya ingat dulu waktu mulai bertobat kurang lebih tahun 99 lah. Saya sering ikut-ikut mereka berdoa tuh. Saya sampai sekarang ingat doa-doa itu. Para pendoa-pendoa ini tuh. Tuhan, utuslah orang-orang yang memberitakan Injil di tanah ini. Begitu. Kami memberkati negeri ini, tanahnya, udaranya, lautnya. Terus terang dulu saya berpikir bagaimana juga itu. Tetapi belakangan kemudian terbukti tanah ini terberkati. Kita dengar Bombana ada emasnya. Ya, dulu siapa yang berpikir bahwa di negeri kita ini ada tambang? Ada tidak? Tidak ada. Yang kita tahu hanya aspal. Belakangan semua ada ternyata. Hanya itu juga yang menjadi persoalan. Di tata kelolanya. Padahal Alkitab bilang begini, kita disuruh untuk mengupayakan bumi dan memelihara. Itu mandat budaya. Kita upayakan sepenuh-penuh upaya, tapi kemudian sehingga ya itu banyak kerusakan di mana-mana. Dan salah satu dulu ini cerita kesaksian sedikit. Ada tambang mau dibuka di atas. Lalu jalannya dilihat buku tuh. Orang sudah beli tanah itu jalan sampai ke arah apa sana? Lihat apa itu? Buat dermaga di sana. Lalu orang mulai berbicara banyak tuh. Mulai berbicara kasakusuk. Oh nanti nih banjir akan, dan memang terjadi kan. Waktu itu ada banjir besar di Lihat Buku sampai orang bicara tentang hal-hal itu. Kita juga kan ikut juga. Kita tidak memiliki pemahaman tentang itu, apa yang kita lakukan? Kita doakan. Doakan saja. Dan ternyata tidak terjadi. Tapi juga jangan pikir Bapak Ibu, oh ini gara-gara orang Kristen berdoa sampai tambang itu. Bukan itu persoalan lain. Karena kemudian waktu itu Presiden mengeluarkan aturan baru tentang tambang, tidak boleh diangkut materialnya saja, harus dikelola, harus smelter, begitu kan? Tapi maksud saya begini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau saudara dan saya mencintai kota ini, saudara dan saya mencintai bangsa ini, harusnya lebih banyaklah berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Sejahteranya bangsa kita, sejahteranya juga kita. Amin? Iya. Termasuk besok kegiatan kita perlu doakan. Mungkin itu bukan hanya, bahwa itu pemeriksaan kesehatan dengan jumlah yang terbatas dari tetangga-tetangga kita. Tetapi paling tidak kita bukan hanya berbicara, tetapi kita juga berlaku. Amin. Kemudian sore-sore anak-anak kita nanti mereka bertanding. Lalu kemudian saya dengar dari Ibu Desi, ada beberapa anak-anak orang tuanya bilang, bolehkah kami ikut seperti yang lalu-lalu? Silakan. Begitu. Walaupun kemudian ya ada upaya sendiri toh. Sekolah minggu harus kasih keluar sedikit lagi, lebih banyak-banyak menyiapkan apa-apa untuk anak-anak. Karena kita percaya kalau bau-bau ini aman, kalau bau-bau ini sejahtera, itu bagian dari saudara dan saya juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat merayakan hari ulang tahun proklamasi yang ke-81. Tuhan memberkati kota kita. Tuhan memberkati bangsa kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita sebelum berdoa, kita mau berdoa untuk bangsa negara kita. Mungkin kita mau menyanyikan. Oke, silakan pimpin. Tolong yang slide-nya cari lagu Kami Umat-Mu Rendahkan Diri, Sujud dan Berdoa. Nyanyikan doa ini dengan sungguh-sungguh. Mencari wajah-Mu
Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu Berkati bau-bau, berkati bangsa kami. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Bapak Ibu, Alkitab bilang begini, di mana dosa pelanggaran, di sana kasih karunia dialirkan lebih deras. Dari ayat itu saya meyakini sungguh, di kolong langit ini, bangsa yang paling dikasihi Tuhan, Indonesia. Bagaimana logikanya? Karena bangsa yang paling besar penduduknya yang belum percaya adalah Indonesia. Maka logikanya, secara kita berpikir, yang paling dikasihi adalah bangsa ini. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimanapun kita mendengar kabar-kabar, berita-berita yang buruk, hal-hal yang mungkin buat kita putus asa tentang bangsa ini, pilih berdoa kepada Tuhan. Karena bangsa Indonesia, bangsa yang paling dikasih. Dan Alkitab bilang begini, berbahagialah, diberkatilah bangsa yang Allahnya Tuhan. Nama Tuhan harus terus diserukan di bangsa ini. Amin. Karena Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Sekali lagi mari kita nyanyikan pujian ini dari awal sebagai doa. Haleluya. Masanda tasakia paranaba, kipasan ayakia baba, santa takara basakia marada, kula kasih amaya nama. Kiparara sandara takara Berbalik dari jalan kami yang jalan, oleh anugerah-Mu ampunilah.
yang kami nyatakan melalui pujian kami. Kami berdoa bagi bangsa kami, bagi kota kami. Tuhan, kami bersyukur. Jauhlah daripada kami Tuhan untuk mengutuki bangsa kami melalui perkataan-perkataan kami, bahkan melalui cara-cara kami berpikir. Kami berdoa bagi kota kami, bagi bangsa kami. Sejahterakanlah kota dan bangsa ini. Karena itu pakailah kami menjadi alat untuk hal itu. Mampukan setiap daripada kami Tuhan untuk mengambil bagian yang menjadi bagian kami dalam memberkati kota dan bangsa kami. Karena itu kami berdoa ke dalam tangan-Mu, menyerahkan bangsa Indonesia ini dengan segala persoalan di dalamnya, baik politik, budaya, ekonomi, sosial, masyarakat, bahkan alamnya kami serahkan ke dalam tangan. Apalagi beberapa hari belakangan ini banyak hal yang terjadi bangsa negara kami yang tentunya mendukakan hati Tuhan, juga mendukakan setiap daripada kami. Peristiwa bencana alam yang terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur, peristiwa-peristiwa yang terjadi konflik di tanah Papua, bahkan di Aceh. Kami mendoakan, kami berdoa ke dalam tangan-Mu, menyerahkan bangsa ini. Karena kami tahu hanya Engkau yang berkuasa. Segala sesuatu tetap ada dalam kendali-Mu. Berkati pemerintahan bangsa ini, dari yang tertinggi sampai pada pemerintahan di daerah-daerah. Berkati mereka yang telah Engkau dudukan memiliki otoritas, para pemimpin-pemimpin di level apapun. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Apalagi yang terutama anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di posisi-posisi strategis. Tuhan jaga, lindungi mereka supaya mereka mengerjakan tugas tanggung jawabnya, mempermuliakan nama-Mu dalam setiap apa yang Tuhan percayakan. Sebab segala sesuatu adalah kepercayaan daripada Tuhan. Kami mendoakan seluruh komponen bangsa ini. Tuhan berkati. Kami percaya pada akhirnya bangsa ini akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Hormat, kuasa, pengagungan hanya bagi-Mu. Kami berdoa kepada Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Dan setiap daripada kita yang terberkati melalui kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan membawa persembahan kita, korban syukur kita di hadapan Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, kesediaan Saudara Julius untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami diajar bahwa kami punya tanggung jawab besar bagi kesejahteraan bangsa, kota di mana kami berada Tuhan. Beri kami kemampuan, karena kesejahteraan kota dan bangsa kami juga adalah kesejahteraan kami semua. Dan kami belajar bahwa kami diberi tanggung jawab untuk mengupayakan kesejahteraan kota dan bangsa kami di mana kami berada Tuhan. Kami diajar untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa kami dan kota kami Tuhan. Dan kami juga diajar untuk membawa damai dan harapan bagi kota dan bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan, segala apa yang kami upayakan tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan berdiri atas bangsa ini, mengasihi bangsa ini, mata Tuhan tertuju atas bangsa ini. Dan Tuhan mendengar setiap seruan, teriakan daripada setiap anak-anak Tuhan yang berdoa siang dan malam menopang akan kota bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan ada di pihak kami dan Tuhan membela setiap umat Tuhan. Dan
nyatakan kepada Tuhan, Tuhan akan jawab. Satu persatu kami imani Tuhan akan pulihkan dengan cara-Mu sendiri. Mungkin kami secara manusia tidak mengerti bagaimana cara Tuhan mengubahkan. Engkau tidak usah diajar. Allah mengerti bagaimana Tuhan bekerja untuk memulihkan segala sesuatu. Kami hanya melihat dengan iman kami bahwa kota dan bangsa kami akan dipulihkan, bukan kuat dan gagah kami. Karena Tuhan ada bersama kami, di pihak kami, dan berkenan atas seruan doa-doa kami, seruan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, itulah yang membuat kami tetap kuat, teguh berpengharapan bahwa bangsa ini akan dipulihkan dengan cara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetap memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, malaikat surgawi berjaga keliling atas hidupnya, setiap langkah kakinya disertai oleh Tuhan. Sebagai kepala keluarga Tuhan berkati, sebagai pelayan Tuhan, hamba-Mu yang menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini. Roh pewahyuan yang baru Tuhan terus singkapkan. Berikan pewahyuan yang baru untuk menjadi berkat bagi kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, sehingga kami selalu diberkati melalui hamba-Mu, sehingga kami semakin dalam memahami seperti apa Tuhan yang kami sembah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Allah dimuliakan atas segala hal. Kami akan memberikan persembahan, dan kami tahu apa yang kami punya, miliki, kejam, makan, pakai, semuanya asalnya dari Tuhan. Kami hanya mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, dan kami memberikan dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan hati kami, tidak dengan terpaksa. Dan itu yang Tuhan ajarkan bagi kami. Terpuji Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ
kita akan mendengarkan info Battle News. Namun sebelum itu, adakah dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di tempat ini? Jika ada dengan kasih Kristus, boleh bangkit berdiri. Baik, tidak ada jemaat Tuhan yang setia dan saya percaya kita akan ketemu di ibadah-ibadah selanjutnya. Puji Tuhan, berikut info Battle News yang akan ditampilkan oleh multimedia, dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan terkasih, kita telah masuk di minggu ketiga di bulan Agustus di tahun 2026 ini. Masih dengan tema kita di bulan ini yaitu Revival di Marketplace dan Masyarakat. Minggu ini kita akan belajar tentang memberkati kota dan bangsa. Perintah Allah kepada umatnya di tempat pembuangan yaitu untuk mengusahakan kesejahteraan kota, berdoa bagi kota tersebut dan menjadi pembawa damai dan harapan bagi kota. Ketika kita berdoa, Tuhan bekerja membuka pintu mengubah hati pemimpin dan mendatangkan lawatannya atas bangsa-bangsa, sebab Indonesia tidak akan berubah hanya oleh satu pemimpin tetapi oleh umat Tuhan yang setia memberkati dan mendoakan bangsanya. Oleh karena itu, jadilah warga negara yang terbaik, pekerja yang terbaik, dan tetangga yang terbaik. Bersama saya Tessa akan memberikan informasi kegiatan Gereja Bethel selama sepekan. Inilah Bethel News. Bagi jemaat yang belum mengikuti komunitas Mesbah Keluarga, mari bergabung dalam ibadah Mesbah Keluarga pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 pukul 7 malam yang terbagi di dalam 3 wilayah. Mesbah Keluarga 1 di keluarga Bapak Stephen Wijaya, samping Indomaret Batara Guru, WL Bapak Riki Tambunan, musik Bapak Beniham, dan firman Tuhan oleh Bapak Daniel Ruruk. Mesbah Keluarga Wilayah 2 di keluarga Bapak Yunus Kondo, samping Gereja Katolik, WL Saudari Tessa Mantong, musik Ibu Oviana Ruruk, dan firman Tuhan oleh Saudari Shekina. Mesbah Keluarga Wilayah 3 di keluarga Bapak Budi Lesmana di Rumah Doa, WL Ibu Vivi Limoa, musik Ibu Yoncelo Milia, dan firman Tuhan oleh Ibu Welminingsi. Bagi para wanita, bergabunglah dalam ibadah WBI yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026. Ibadah WBI pukul 19.00 WITA di Rumah Doa, WL Ibu Welminingsi, musik Ibu Yoncelo Milia, dan firman Tuhan oleh Ibu Oviana Ruruk. Latihan ibadah raya dan doa malam diadakan setiap hari Kamis, pukul 7 malam bertempat di Rumah Doa. Mari nikmati hadirat Tuhan dalam ibadah doa malam yang diadakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 pukul 19.00 WITA di Rumah Doa. Pelayan doa malam ibadah praise dan worship WL Ibu Lydia Muwisu, singers Bapak Riki Tambunan dan Saudari Jenny Peter, musik Bapak Beniham, Bapak Benes Muwisu, Saudari Shekina, dan Saudara Jake Faith Hariman, LCD dan monitor Saudari Tessa Mantong dan Saudara Marcel Gozali. Pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026, ibadah youth dalam rangka Hari Kemerdekaan di Rumah Doa pukul 17.00 WITA di Rumah Doa. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap jam 9 pagi. Ibadah Raya ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming hanya melalui Facebook dan YouTube GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik Ibadah Raya Minggu tanggal 23 Agustus 2026 adalah sebagai berikut. WL Ibu Desi Berhitu, singer Ibu Olaham dan Saudari Tessa Mantong, musik Bapak Beniham, Bapak Vincent Wijaya, Bapak Eka Jaya, dan Saudara Jack Faith Hariman, LCD dan monitor Ibu Yulianti dan Bapak Hans Mangorip. Penerima tamu Bapak Ibu Agustinus Wida dan Bapak Ibu Antonius, doa oleh Ibu Yoncelo Milia. Bawalah anak-anak Anda dalam ibadah Bethel Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi di Rumah Doa. Pelayan Bethel Kids tanggal 23 Agustus 2026 adalah sebagai berikut.
WL Ibu Lydia Mowisu, musik Bapak Benes Mowisu, pendamping WL Kakak Eser Tambunan, firman kelas kecil Kakak Kinan, firman kelas besar Kakak Widya, pendamping sekolah minggu Kakak Mary dan Kakak Mauren, dress code putih sekolah minggu, kameramen Kakak Nina. Selamat ulang tahun bagi saudara dan saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 17 adik Bradley, tanggal 19 Ibu Adriana Ruben, tanggal 23 adik Glory dan adik Aura Caroline. Amsal 3 ayat 16 berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan persekutuan, ucapan syukur, diakonia, dan pembangunan dapat memberikan di kotak yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Bank BNI di nomor 7417004041 atas nama Yongcha Lamilia atau Daniel Roro. Yeremia pasal 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota ini kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian Battle News minggu ini, saya Teva mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya puji Tuhan, kita dengarkan pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertama-tama ralat mengenai kegiatan Wanita Betel Indonesia. WBI, ibadah WBI pada hari Rabu nanti, Ibu Tuan Rumah itu Ibu Diana Bida yang diselenggarakan di Rumah Doa. Seperti biasa jam 7 malam. Ya. Berikutnya sehubungan dengan kegiatan kita besok yaitu bakti sosial. Saya berharap seluruh ibu-ibu WBI, anggota WBI untuk mempersiapkannya. Karena itu sebentar sore untuk kaum pria kita akan bersama-sama membereskan tempat di luar, kita menatanya karena rencana siang ini akan ada tenda sewa yang kita pasang di sana. Tapi mungkin juga kita perlu kembali melanjutkan kerja bakti kita, membenahi tempat di sana, khususnya mengenai tempat juga pelaksanaan selain pagi pemeriksaan kesehatan jam 8:30 pada sore hari dimulai 3:30 nanti besok itu akan ada kegiatan anak sekolah minggu. Jadi mari kita mengupayakan tempatnya supaya paling tidak kita membersihkan tempatnya, mencegah jangan sampai ada duri atau paku atau bagaimana. Jadi sebentar jam 4 sore yang berkesempatan untuk hadir. Dan untuk perlengkapan yang lainnya untuk WBI berkoordinasi. Kemudian baju kaos WBI juga yang sudah dibuat silakan diambil. Jangan lupa dilunasi. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur kepada Tuhan oleh kemurahannya kita bisa menyelenggarakan hal ini. Karena itu terima kasih atas seluruh dukungan Bapak Ibu dalam mendanai kegiatan ini. Segala jerih lelah kita tidak sia-sia di dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Amin. Permintaan berikutnya sebagaimana tahun-tahun kemarin, setelah selesai ibadah ini jangan pulang dulu. Karena kita akan buat video singkat ucapan selamat hari ulang tahun ya. Kita berdiri di sini divideokan, singkat saja. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Begitu, Indonesia diberkati. Jangan pulang dulu sesudah ibadah ini. Ya, demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri. Sekali lagi kita mau menyatakan bahwa Allah kita besar. Haleluya. Oh
Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang mengaruniakan keselamatan kepada kami. Karena itu kuasa ada pada setiap daripada kami orang-orang percaya, khususnya untuk bangsa dan negaranya, untuk kotanya. Terima kasih untuk persekutuan yang indah di hari ini kami boleh beribadah puji muliakan nama Tuhan. Meyakini sungguh berdasarkan kebenaran firman-Mu bahwa setiap puji dan sembah kami yang kami naikkan kepada Tuhan berkenan di hadapan Tuhan karena kasih karunia dari Tuhan atas kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami, saudara-saudari kami yang berulang tahun sepanjang pekan ini pada tanggal 17 esok, anak kekasih Bradley. Pada tanggal 19 nanti Ibu Adriana Ruben, dan pada tanggal 23 masing-masing anak kekasih Glory dan anak kekasih Aura Caroline. Tuhan memberkati mereka yang sepanjang pekan ini berulang tahun, karena adalah kehendak Tuhan mereka mengalami ketambahan usia. Terima kasih. Sekarang kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami akan kembali dalam kehidupan masing-masing kami. Namun sebelumnya Tuhan, mari layakan hamba-Mu ini menjadi saluran berkat untuk menumpangkan tangan supaya kami boleh menerima berkat dari Tuhan. Berkat bagi orang-orang yang beribadah, dan berkat bagi orang-orang yang diutus untuk kembali memberitakan Injil. Karena itu Bapak Ibu, kembalilah dalam kehidupan-Mu, arahkanlah hati dan pikir-Mu kepada Tuhan, khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita hari ini, bahwa kita akan mengupayakan sejahteranya kota bangsa kita. Kita akan berdoa karena sejahteranya kota dan bangsa ini adalah bagian sejahtera kita. Angkatlah kedua tanganmu, dengan iman terimalah berkat. Kasih karunia, damai dan sejahtera yang bersumber dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya yang melampaui segala akal pikir manusia dicurahkan atas kita semua. Dan dengan kasih karunia-Nya itu dimampukannya saudara untuk hidup di dalam ketaatan sekarang bahkan sampai Ia datang kali kedua. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang diberkati, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita selesai. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, menyingkat waktu kita akan membuat video. Berharap kursi-kursinya untuk disingkirkan